Di tanah yang dijuluki Nyiur Melambai, angin berbisik dari Bunaken hingga ke puncak Gunung Lokon. Di sanalah, di jantung Sulawesi Utara, hiduplah seorang pemuda istimewa bernama Rizky atau Riri, namun semua orang memanggilnya Lato. Ia bukan manusia biasa, Lato adalah manusia Tarsius Spectrum, makhluk langka yang mewarisi kelincahan dan penglihatan malam dari leluhur hutan Tangkoko, namun berhati manusia. Lato berumur 27 tahun dan tinggal di Manado, kota yang gemerlap di tepi teluk. Ia bekerja sebagai penjaga budaya di Museum Negeri Sulawesi Utara, namun malam-malamnya digunakan untuk menjelajah bayang-bayang. Ia bukan pemburu hantu, tapi penjaga jiwa leluhur, yang bersembunyi dalam legenda dan lupa oleh generasi muda. Suatu malam, saat bulan menggantung bulat di atas Danau Tondano, Lato menerima pesan gaib dalam mimpinya. Seorang leluhur dari Minahasa berkata, bayang-bayang dari Manado telah bangkit. Jika tidak dikembalikan ke asalnya, Sulawesi Utara akan kehilangan jiwanya. Lato pun memulai perjalanan sakral keliling Sulawesi Utara, menyusuri Bitung, Tomohon, Minahasa Utara, hingga Bolaang Mongondo Raya. Di setiap tempat, ia mencari bayangan yang hilang, potongan jiwa budaya yang mulai memudar. Di Tomohon, kota bunga di kaki Gunung Lokon, Lato bertemu nenek tua penjaga tari Kabasaran. Tarian perang suci Minahasa itu telah lama tidak dipentaskan. Api semangatnya memudar. Lato menari dengan semangat Tarsius, lincah, liar, dan penuh jiwa. Api dari Gunung Lokon menyala kembali di mata para pemuda, dan tarian itu hidup lagi. Sebuah bayang-bayang kembali ke tempatnya. Di Bitung, kota pelabuhan di tepian laut, Lato menyelam ke kedalaman Taman Laut Bunaken. Di sana, ia bertemu ikan purba coelakan yang membawa cerita nelayan Sangihe yang tak lagi mendongengkan legenda Opo Laut. Lato menulis cerita baru dan menyebarkannya melalui wayang digital di Festival Pesona Bunaken. Anak-anak pun kembali mendengar suara laut dalam dongeng. Bayang laut kembali pada rakyatnya. Di pegunungan Bolaang Mongondo, Lato bertemu burung maleo, penjaga telur emas yang makin langka. Hutan bersuara, tapi manusia tak lagi mendengar. Lato memanggil para pemuda dari kota Mobagu hingga Bolaang Timur, mengajarkan nyanyian kuno suku Mongondo yang disebut Mokodongan. Saat nyanyian menggema, hutan menjawab. Bayang hijau kembali ke bumi. Lato menyeberang laut ke Kepulauan Talaut, Sitaro, dan Sangihe. Di sana, tarian Maengket dan Masamper hampir tenggelam. Lato menghidupkannya dalam pertunjukan di lapangan desa. Musik bambu, suara ombak, dan jiwa nenek moyang bersatu kembali. Kembali ke Manado, Lato berdiri di atas Bukit Kasih, tempat 5 agama berdampingan. Di sana ia menemukan bayangan terakhir, dirinya sendiri. Dalam pencarian budaya, ia hampir melupakan siapa dirinya, penjaga antara dunia manusia dan roh. Bayang-bayang dari Manado bukan hanya tentang kehilangan budaya, tapi juga kehilangan jati diri. Dengan menerima siapa dia, setengah manusia, setengah Tarsius, Lato menyatukan semuanya. Kini Lato tetap tinggal di Manado, menjadi penjaga museum dan pencerita malam. Anak-anak memanggilnya Opa Tarsius, dan setiap malam mereka mendengarkan dongeng-dongeng dari bayang-bayang Sulawesi Utara. Sebab selama bayangan masih bisa dikenang, budaya tak akan pernah benar-benar hilang.